Ya udah kita mulai ya. Hmm, boleh, boleh. Iya iya. Jadi ini sih Mbak, sebenarnya makasih sih Adik udah ngulangin waktu. Jadi ini tuh sebenarnya Sama-sama. ngobrol santai. Iya, ngobrol santai aja ya Dek ya. Ini ngobrol santai memang maksudnya ini memang live di Instagram pribadi yang memang dibuat untuk ngobrol-ngobrol santai aja, tidak seperti di Instagram sebelah yang memang bisnis kayak gitu. Nah, sebenarnya Mbak itu kenapa Mbak ngadain agenda kayak gini kayak gitu? Sebenarnya Mbak itu karena ngerasa kayak pengalaman ya pengalamannya tiap kita itu penting dan berharga kayak gitu. Mbak pernah cerita juga ya, setiap pengalaman diri kita itu sekecil apapun tuh penting dan berharga buat diri kita sendiri dan buat dibagikan ke orang lain kayak gitu tuh. Nah, di Instagram sebelah kan cuma ngobrolin bisnis. Mbak itu pengen kayak gitu deh, ngobrolin hal yang lain selain bisnis gitu. Pengen dari perjalanan setiap orang kayak gitu dan itu bukan meskipun itu bukan bisnis kayak gitu tuh. Makanya Mbak ngadain agenda-agenda kayak gini kayak gitu sih. Dan Mbak itu cukup excited kemarin ya. Maksudnya ketika akhirnya maksudnya Allah ngejodohin kita ketemu gitu kan. Mbak itu gak nyangka kalau bisa terhubung lagi dengan adik kan ketika udah lama banget ya terakhir kita Lama ketemu banget. tahun bener udah terakhir 2000 kan kita di berapa dunia ya? 2015 kan ya? Apa 2016 gitu? nah iya Ya nggak sih, Mbak? bener Hmm. enggak deh enggak 2016 Mbak Berapa? itu deh 2015 sudah keluar dari Madura Mbak itu Berarti 2015. Heeh. 2015 itu. Iya benar 2015 terakhir kayak gitu. Makanya Mbak itu cukup ini apa maksudnya mensyukuri gitu ya kita bisa terhubung lagi kayak gitu. Terus kemarin adik kan cerita kayak gitu kalau apa namanya sempat kerja kayak gitu. Setelah lulus kuliah terus kerja sampai akhirnya resign kayak gitu karena punya anak kayak gitu. Itu tuh juga Mbak ngerasa itu juga perjalanan yang kayak Mbak pengen dengar gitu. Kalau kemarin kan lebih ke kita ngobrolin bisnisnya kayak gitu sih. Itu sih Dek, mungkin ya dari itu dulu sih Dek, atau kalau mau lebih flashback ke belakang dari momen kuliah boleh kayak gitu. Terserah Ade aja sih. Mungkin lebih ke kayak yang Ade itu dulu di UTM ambil jurusan agro ya Dek? Bener ya, agro apa Iya, kelautan dulu Ade? Agro. agrotech. Iya. Iya, agroekoteknologi itu lebih ke kayak yang nanam apa ya Dek yang dipelajarinya Dek di agroeko itu Iya, Dek? bagian di teknologi pertaniannya ya dari produksi, dari tahap panen gitu. Terus ada juga sih sedikit di pemasarannya, cuma kan di apa ya, istilahnya yang umum aja gitu. Terus nanti kan kalau khususnya nanti di agribisnisnya. Oh Kita iya, ke dan Ade. lebih ke teknologinya gitu. Mm-mm. Jadi adik itu memang milih jurusan itu karena memang suka dengan bidangnya atau gimana? Eh, Konyol sih Mbak ya. Jadi saya itu dulu pengennya itu ke dokter hewan, tapi kenanya ke dokter tanaman ya. Mungkin itu yang terbaik sih, gitu. Jadi Oh, alhamdulillah waktu itu ya memang nggak sebenarnya belum tahu persis sih ya itu kayak jurusannya itu kayak apa. Kan waktu itu namanya kan agro eko teknologi gitu kan ya pas di mau pendaftarannya itu. Nah, terus itu cuma langsung klik aja gitu. Maksudnya ini apaan sih gitu. Klik aja, oh di bidang pertanian. Ya sekedar itu yang saya tahu. Nah, itu kan dulu itu jadi apa ya? Istilahnya jadi pilihan alternatif ya. Jadi pilihan alternatif buat saya gitu. Saya tuh pengennya dulu tuh cita-citanya jadi dokter hewan, Mbak. Tapi hmm. ya Allah berkehendak lain, jadilah di dokter tanamannya gitu. Nggak apa-apa kan. Alhamdulillah ya bisa lulus dan akhirnya saya juga bisa mencintai dengan apa ya ikhlas gitu jurusan apa yang saya ambil gitu. Oh, Lama-lama jadi gitu loh, Mbak. jadi berarti sebenarnya adik itu di awal itu biasa sama tanaman gitu deh ya. Tapi setelah akhirnya masuk di jurusan agroeko itu jadi cinta kayak gitu deh ya dengan apa namanya bidangnya adik gitu deh ya. Iya, soalnya kan dulu dikasih dua opsi kan Mbak ya. Ada opsi pertama, kedua gitu kan. Kebetulan yang untuk opsi pertama memang di situ saya masih belum rezeki kan. Terus akhirnya saya diterima di opsi yang kedua itu dan itulah masuk di yang agroteknya gitu. Oh iya iya. Apa dek yang adik suka dari bidangnya adik dari dunia tanaman itu dek? Kalau dari adik sendiri, bagian apa sih dek yang adik suka? Atau momen apanya? Atau bagian apanya? Ada yang spesifik nggak sih dek? Atau
Ya, eh, ada hal Nggak khusus nggak yang disuka deh? bosenin Mbak, ya kan kita lebih ke apa ya, sama gitu ya, perbandingannya sama gitu. Jadi kita pas yang di lapang sama nggak mulu soal tentang belajar di kelas gitu loh. Jadi kita kan juga 50%-nya itu kan bener-bener di lapang dan kita itu bener-bener menyatu ya ibaratnya sama alam gitu loh. Sekitar kita itu kayak gini dan di situ kita juga melihat hal-hal yang kecil itu yang ternyata ciptaan Allah itu luar biasa banget. Misalkan dari biji kayak gitu ya. Kita mempelajari biji aja banyak gitu di situ pelajaran yang kita tahu kayak gitu. Jadi benar-benar masya Allah, oh, ternyata mungkin saya dimasukkan di sini ya biar untuk belajar lah dari hal kecil ini, ternyata ini memang keren kayak gitu. Masa kuasanya itu memang keren gitu loh. Iya, masya Allah. Jadi, masya Allah, iya. Dan ada sendiri itu memang ini deh ya. Memang tipe orang yang lebih suka ini deh ya, kerja kerja outdoor gitu deh, di luar lapangan gitu, dibanding di dalam ruangan, gitu enggak deh? Suka sih Mbak, soalnya dari pengalaman kerja saya sebelumnya itu juga kebetulan di bagian outdoornya. Jadi Oh, saya malah belum pernah merasakan ya kerja di apa ya, istilahnya kerja di dalam ruangan yang hanya berkaut sama komputer, kertas atau oh, catatan-catatan itu iya, yang iya. full sehari full itu masih belum ada pengalaman sih ya ke sananya. Cuma selama ini memang enjoy aja gitu kerja di lapang, ketemu sama orang-orang, Oh, ketemu iya. sama tanamannya langsung, alam-alamnya langsung itu saya pikir lebih seru gitu, nggak bosenin gitu dengan yang monoton kayak gitu. Iya, iya. Iya, kalau iya, 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 iya. Berarti memang ini deh ya, kalau di dalam ruangan itu kayaknya cukup membosankan gitu deh ya, dengan tipe yang kayak adik deh ya. Masih sih, bayangan kan saya belum ya, jadi Hmm. belum pernah merasakan yang full, ibaratnya yang full sehari itu kerja di depan Iya, komputer misalnya kayak gitu kan belum pernah merasakan. Ya mungkin ada tersendiri kan yang memang sukanya seperti itu gitu. Sebenarnya kan nggak masalah ya Mbak, cuma memang dari sini karena saya itu dari sebelumnya itu sudah terbiasa gitu, jadi enjoy aja gitu meskipun di lapang. Ibaratnya kena panas-panas atau apa gitulah kayak gitu. iya, iya, iya. Iya, iya. Dek, adik tuh angkatan tahun berapa sih, Dek, kemarin? 2014. 2014 ya, terus lulusnya kemarin adik ini apa namanya? 4 tahun, Dek ya? Iya, 2018 Mbak. Agustus kalau nggak salah. Oh iya. Nah, Dek, dalam perjalanannya adik di kuliah itu ada bagian yang kayak adik ngerasa sangat sulit enggak sih, Dek? Atau biasa aja tuh, karena adik udah cinta tuh kayak gitu. Jadi ketika ngadepin kesulitannya, adik lebih kebiasa aja kayak gitu. Ada sih Mbak waktu itu, tapi ya maksudnya ya endingnya ya biasa aja sih. Maksudnya biasa aja karena kita membiasakannya kan jadi lebih terbiasa gitu. Jadi kan waktu itu ada apa ya, pernah ya bingung bagi waktunya kan saya juga suka sama organisasi, suka juga ya. Terus di situ ada kuliah dalam kelas, ada praktikum juga, ada lapor-laporannya juga kayak gitu. Kadang kadang mungkin ada yang salah satu itu yang apa ya istilahnya tertinggal gitu loh. Ya nggak tertinggal tapi akhirnya akan terkesampingkan kayak gitu. Jadi pernah dilema waktu itu tentang waktunya, membagi waktunya itu seperti apa kayak gitu. Pas di awal, terus untuk yang akhirnya ya apa ya, mau nggak mau kan harus menyesuaikan diri kayak gitu. Iya, 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 iya. Iya deh, akhirnya ini deh ya, apa namanya, akhirnya udah terbiasa dan nggak kesulitan ya deh ya. Ya karena kan kita juga nggak berjalan sendiri kan Mbak, kita punya teman-teman yang insya Allah yang saling membantu ya. Bener-bener kerasa banget loh waktu kuliah itu kerja tim itu teman-teman itu bukan bukan tentang soal kompetitif tentang nilai tentang atau apa tapi bener-bener itu ngerasa banget kalau saling membantu di situ kita ibaratnya kayak gini kita lulus masuk bareng-bareng kita keluar juga bareng-bareng jadi ayo kalau misalkan ada kesulitan ya wes kita lakuin sama-sama di organisasi pun kan juga gitu kan kalau misalkan ada salah satu mungkin yang sekiranya itu berat ya wes apa yang bisa saya bantu ayo saya bantu kayak gitu. Iya, Alhamdulillah lingkungannya itu positif gitu loh.
Ya termasuk Mbak juga kan yang bawa saya jadi hal yang lebih positif gitu. Kan saya bandel Mbak dulu, ingat nggak sih? Pernah nggak Iya, sih iya. dulu bandel kan Mbak, iya waktu Mbak. itu yang ingat nggak waktu itu pas Mbak telepon ngajak apa itu ya Liko terus apa gitu. Saya pernah kan alasan apa gini 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 gitu. Ingat loh Mbak saya sampai sekarang. Dan itu saya ceritakan ke apa ya istilahnya ke teman-teman sekarang saya itu dulu bandel loh no. Terus pernah ya ini kan kemarin live berdua sama teman ya Mbak Iya, itu ya saya ceritain itu siapa itu angkatan kan dia ya tanya-tanya gitu enggak iya. sebenarnya dia lebih cenderung ke guruku dulu kayak gitu guru gimana no ya kita satu fakultas meskipun beda jurusan jadi pernah ya saya itu diuber-uber dia dulu karena saya bandel ya gitu jadi bikin kesan tersendiri gitu ya. Waduh, ingat kok, ingat banget kalau kalau saya tuh bandel dulu. Sering alasan gitu kan. Dek waktunya liko ya ini gitu. Ah Mbak ini ada praktikum, ada apa, ada kerja kelompok. Padahal itu sebenarnya bisa lah ya di manage waktunya itu bisa. Tapi memang suka alasan aja anaknya ini gitu. Aduh, Ya deh, Allah, Mbak jadi kangen banget deh, Dek, sama Ade. Kayak pengen ketemu Ade deh, Mbak. Semoga, terus akhirnya ya Allah, Dek. iya, Ih, semoga ini deh ya, Allah jodohin. Maksudnya Allah kasih kesempatan buat ketemu ya. Adik cerita kayak gini ngebuat Mbak kangen pengen ketemu. amin. Ya, semoga Mbak ya kita diberikan nikmat tempat buat buat apa ya ketemu lah bisa bernostalgia mungkin bisa Ya, bisa kalau bisa keinget dulu dan benar-benar kan ya. Tapi Mbak memang makasih banget sih Dek, Adek kan Adek welcome banget kan ketika Mbak silaturahim kayak gitu tuh. Itu sih. Karena kan ada semua orang Dek welcome kayak gitu. Meskipun udah karena memang udah lama ada kejalin ya Dek. Orang tuh kan kalau udah lama ada ngejalin itu kan kadang perasaannya berubah kayak gitu deh. Apalagi udah dengan kesibukannya sendiri kayak gitu, udah banyak kesibukan. Tapi kan ada itu ketika Mbak silaturahim welcome gitu cerita HP ku rusak Mbak kayak gitu. Jadi meskipun kayak lama balesnya tapi balas gitu. Meskipun lama balesnya tapi ngerespon care kayak gitu. Jadi Mbak kayak yang wah ada ini kayak gitu. Padahal udah lama ya ada ketemu kayak gitu. Jadi apa Mbak itu Mbak makasih banget sih itu. ya saya gini Mbak Eh, ini ya Mbak itu ya salah satu termasuk yang ibaratnya jadi tokoh ya waktu itu ya benar-benar membantu saya waktu itu kan ya andai kan mungkin saya tidak diketemukan sama Mbak ya ya mungkin kebandelan saya itu ya akan semakin bertambah dan merajalela dalam diri saya Masa sih? sendiri. Ya alhamdulillah waktu Mbak setelah Mbak keluar dari Madura itu kan akhirnya juga dapat yang sabar lagi ya mungkin mungkin apa ya jadi saya itu sudah sedikit terkendalikan gitu kan yang awalnya bandel ya alhamdulillah itu bandelnya pas sama Mbak kan gitu jadi ayo deh gini ya ada alasan gitu tapi pas alasan itu endingnya ya tetap kalah sih ya saya kalah ya itu Aduh. tapi kalahnya kan di sini kan dalam dalam apa ya dalam segi yang positif gitu Mbak ternyata akhirnya sekarang kan baru baru bisa ngerasa kok dulu gitu amat sih padahal bener-bener itu diajak baik loh kayak gitu. Nah, iya iya. Nah, apa deh? Tiap kita itu kan emang punya perjalanannya sendiri. Tenang aja deh. Mbak juga pernah pernah bandel juga, Mbak Dek. Ada tidak sendirian. Mbak juga sering. Dek, Mbak itu jadi pengen nanya ini sih ke Adek. Mbak tidak tahu sih, ini pertanyaan yang bisa Adek jawab apa enggak. Jadi yang kita obrolin ini tidak harus dijawab juga ya, Dek. Kalau tidak bisa dijawab atau privasi atau gimana. Nah, Mbak itu pengen nanya ini sih. Menurut Adek deh ya, cintai apa yang kita kerjakan atau kerjakan apa yang kita cintai? Karena ini Mbak setiba pengen tanya ini karena tadi di ceritanya Ade itu aku pengen masuk dokter hewan Mbak tapi keterimanya di agroeko. Aku awalnya tidak kenal tuh sama jurusan itu tapi ya udah aku jalanin terus aku suka kayak gitu makanya Mbak jadi pengen nanya tuh ke Ade menurut Ade kalau Ade sendiri ya kan tiap orang punya sudut pandangnya kalau di sudut pandangnya Ade sendiri itu memang kayak cintai apa yang lagi kamu kerjakan atau kamu kerjakan apa yang kamu cintai kayak gitu. Kalau adik sendiri prefer mana? Cintai yang saat ini dikerjakan. Cintai aja. Yang opsi sama.
Iya, 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 Cintai yang ini kamu kerjakan. iya, 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 iya. Cintai apa yang saat ini dikerjakan ya. Jadi iya, iya. Berarti apapun yang saat ini sedang dihadirkan ke kita, ya itulah yang kita cintain kayak gitu ya. Atau setidaknya mungkin ini ya dek, kalaupun kita tidak bisa mencintai saat itu, ya kerjakan aja dulu kayak gitu. Nanti kalau udah terbiasa, nanti juga akan cinta kok kayak gitu. Gitu mungkin dek ya. Kalau dari pengalamannya dek. Benar-benar. Iya, iya, iya. Dan itu Memang ada beberapa hal tertentu ya Mbak, ada beberapa hal tertentu itu yang berawal dari suka ya. Mungkin pernah dibahas di live sebelumnya ya, yang iya, sama itu yang di akunnya bisnisnya Mbak itu kan apa ya, sukai dulu kan gitu. Nah itu kan iya. kalau kita pas mau memilih sesuatu yang bisa kita tentukan, tapi terkadang Oh kan iya. apa yang terjadi sama kita nggak bisa memilih gitu loh. Oh iya. Seperti Mm. halnya tadi kan waktu apa ya istilahnya jurusan yang saya pilih sebenarnya bukan ini, ternyata yang terjadi kan ini, jadi saya harus mencintainya kan kayak gitu. Tapi kan Ya. juga beda lagi sama yang mungkin apa ya kejadian yang ini mau bisnis yang tadi loh Mbak, jadi kan itu yang menentukan kita sendiri kan mau bisnis apa. Misalnya kayak kemarin kan bisnis buket ya. Nah, Mm-mm. kayak gitu. Tapi saya yakin kok sebenarnya meskipun nggak suka, asalkan mau gitu aja ya. Asalkan mau gitu pasti lama-lama jadi suka. Terus jadi Iya, cinta deh, gitu. iya, iya. Dia keren banget sih memang. Mbak ngerasa keren sih yang diomongin itu. Jadi ini tuh kayak fleksibel gitu ya, Dek ya. Jadi ini fleksibel untuk hal-hal yang bisa kita kontrol. Ini mungkin ya, nanti ada maksudnya ini apa, iya apa enggak tuh, kayak seperti itu yang ada maksud ya. Untuk hal-hal yang bisa kita kontrol, yang ada dalam kontrolnya kita, ya yang bisa kita pilih gitu. Ya kita pilih hal-hal yang kita cintai untuk hal-hal yang memang beneran bisa kita pilih, yang bisa kita kontrol gitu. Tapi untuk hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, ya tidak apa-apa, berarti kita belajar mencintai itu karena kan tidak bisa kita kontrol kayak gitu. Jadi memang tentang mengerjakan hal yang kita cintai atau cintai hal yang kita kerjakan, itu dua hal yang memang fleksibel aja tergantung kondisinya. Itu kondisi yang bisa kita kontrol atau tidak bisa kita kontrol nih kayak gitu. Kalau bisa kita kontrol, ya berarti kita pilih tuh, pilih sesuatu, pilih kerjaannya, dan milihnya itu hal yang kita cintai karena itu bisa kita kontrol. Kalau tidak bisa kita kontrol, ya berarti kita belajar mencintai apa yang tidak bisa kita kontrol. Itu kan udah dihadirkan tuh. Kita memang perlu menjalani bagian itu kayak gitu deh ya. Itu keren sih Mbak, karena biasanya orang itu memang memilih salah satunya gitu. Dan Mbak cukup surprise barusan dengar sudut pandangnya Adi tuh. Mbak auto mikir, oh iya ya bener ya kayak gitu. Ini pertama kali juga Mbak ini dengar ini ya apa, oh iya ya bener ya, memang sefleksibel itu ya kayak gitu tuh. Jadi ini bukan sesuatu yang kayak bisa di choice, bukan bisa dipilih kayak gitu tuh. Ya keren sih itu. Insya Allah. Nah, Mbak tuh sangat sangat senang gitu deh. Maksudnya Mbak tuh selalu dapat insight-insight tiap kali ngobrol dengan orang-orang kayak gitu. Dan itu Mbak suka banget. Oke, oke. Terus ketika kayak adik udah lulus kuliah, akhirnya adik itu kerja gitu deh ya. Kemarin itu dari ceritanya adik deh ya. Mm-mm. Itu kerja di kantor PT Di PT swasta. swasta. Dan itu memang di satu tempat kerja itu terus resign deh ya, atau ada beberapa tempat kerja adik kemarin? Ada beberapa sih Mbak, cuma memang masih apa ya istilahnya bidangnya di bidang yang sama kayak gitu. Jadi kan itu sistemnya kerja itu outsourcing Mbak, waktu itu kontrak. Jadi ketika habis kontrak, oke lah sudah kayak gitu. Jadi pas untuk yang waktu yang di PT itu, tapi kan ada saya itu jadi ikut ke di agen gitu kan. Waktu itu kalau itu memang saya benar-benar mau berhenti dulu, istirahat dulu kayak gitu. Iya, iya. Kalau dari pengalamannya, berarti ini include pengalaman kerjanya adik berapa tahun tuh dek? Include-nya dek? Berapa ya? 2019 sampai 2021 kali Mbak ya. 2 tahun ya, berarti 2 tahun. Oh iya, iya. Nah, Iya, iya, 2 tahun. iya 2 tahun ya. Itu berarti adik mulai kerja masa pandemi dong. Itu kayaknya 2019 sudah masuk pandemi ya? Apa 2020 ya dulu pandemi?
2020 Mbak, 2020 itu pandemi. Jadi ketika Iya. kan waktu itu saya bantu apa ya itu? Bantu di keagenan pembenihan gitu kan Mbak ya. Jadi ketika ya masuk, misalkan masuk wilayah tertentu ya semprot kayak gitu. Sepeda-sepedanya Oh, disemprot sama orang-orangnya sekalian juga disemprot. Tapi alhamdulillah sih, maksudnya kan daerah sini juga nggak apa ya istilahnya waktu itu kan bener-bener mengerikan ya Mbak kalau kita baca-baca iya, berita kayak gitu. benar benar Mm-mm. benar. Iya, Iya. iya. Oh, Tapi iya. Iya. masih bisa mobile gitu loh, meskipun kan kerjaan saya kan di lapang ya, Mm-mm. itu masih aman kayak gitu loh. Jadi nggak apa ya istilahnya itu nggak menghambat. Toh di Oh, situ iya, kan iya. yang saya temui kan bukan orang-orang yang banyak, mungkin hanya beberapa orang. Terus seringnya ketemunya langsung kan langsung di lahannya kayak gitu. Waktu yang 2020 itu. Iya, iya, iya. Iya, iya. Nah, Dek, jadi kemarin itu adik nikah dulu atau resign dulu? Kan kemarin itu kan ceritanya adik resign karena hamil atau karena lahiran ya, Dek ya? Adik akhirnya resign itu, Dek ya? Ini yang pertama itu saya kan gabung di PT, terus waktu itu kan outsourcing kan ya Mbak. Ketika Mm-mm. itu sudah kontraknya kan sudah habis. Waktu itu saya masuk ke Agena. Nah itu saya benar-benar waktu itu memang izin resign untuk nikah kan. Nah Hmm. terus kemudian di 2001 awalnya itu saya masuk lagi tapi di PT. Nah waktu Oh, itu oh, kebetulan juga memang kontrak saya pas itu habis lagi. Waktu itu juga pas itu hamil 6 bulan. Jadi ya udah sekalian aja kita break dulu di rumah kayak gitu. oh, iya, 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 iya. Tapi ini deh, apa? Ya berarti alasannya adik tuh memang karena si kecil deh ya. Makanya adik akhirnya memang memutuskan resign deh ya. Dan Ya, memutuskan untuk berhenti sejenak. Bukan sejenak sih, akhirnya akan lama dan kemudian ketemu sama perbukitan dan nggak tahu kapan lagi ini mau memulainya. oh, oh, tapi ini apa namanya? Ini kan lagi mau nemen CPNS tuh. Ada ikut nggak tes CPNS? Iya Mbak, ini lagi ikut juga, ikhtiar juga sih. Ya, Iya, iya, barangkali rezekinya kan, iya gitu. benar. Doain Iya, Mbak iya. ya, sama teman-teman Insya saya Allah ya. juga, Insya Allah banyak yang ikut juga. Semoga di pilihan masing-masingnya dapat hasil terbaik berupa kelulusan kayak gitu. Iya, amin. Iya. Mbak itu ada loh di YouTube itu nanti bisa di ini ya, nanti bisa dicek nanti atau Mbak kasih linknya ya. Mbak kemarin Tahu itu ngobrol sama Mbak Isma. udah lihat itu kan waktu yang Mbak apa ya ASN sambil berbisnis itu enggak sih? Iya kan? Dan bukan 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 itu maksudnya Apa? bukan di YouTube Happy Lova, emang YouTube pribadi, YouTube Galuh Rastra. YouTube Galuh Mhm. Rastra nanti Mbak kasih linknya. Itu tuh ini apa namanya memang kayak tipsnya biar lolos ini, biar lolos CPNS. Sebenarnya Mbak ini sih deh apa Mbak Isma itu kan lolos CPNS cuma ini ya apa namanya cuma ujian ikut 2 kali tesan. Yang pertama itu udah keterima padahal pinter banget. Mhm. Yang kedua itu keterima dan itu tuh nggak memang sengaja waktu itu ngajak ngobrol Mbak Isma di Instagram pribadi bukan happy love bukan bisnis memang untuk Iya. biar dia sharing kayak gitu gimana sih kemarin kok bisa lolos gitu apa sih yang dia lakuin ternyata dia tuh juga belajar dari salah satu channel YouTube terus pokoknya ada lah di sana itu Mbak Isma sharing dan Mbak itu memang waktu itu ngajak Mbak Isma sharing itu biar kayak bisa mungkin ada teman-teman yang butuh yang lagi ikut tes CPNS mungkin terbantu kayak gitu tuh gitu terus ada tempat les apa gitu tempat les online gitu katanya Mbak Isma itu nanti adik bisa lihat nanti Mbak kasih ininya deh kasih linknya ke adik nanti biar Boleh lah Mbak. apa namanya Mbak jadi kayak inget itu iya 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 Ya iya kan dapat ini lagi kan hal-hal yang benar-benar positif ya selain mungkin tadi bisa mengingat kita itu gimana kayak gitu kan. Alhamdulillah kita kan juga dapat dimudahkan juga kan sama Mbak dikasih apa ya buat tambah pengalaman mungkin nanti. iya 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 memang itu deh ya memang masya Allah deh memang kayak keutamanya silaturahim itu deh memang apa namanya ya memang tidak bisa kita pungkirin ya terus yang paling kerasa itu memang nambah saudara sih deh ya Mbak kan selalu merasa kayak kita itu saudaraan kayak gitu maksudnya Mbak itu kan ngerasa seneng banget gitu deh maksudnya setiap kali bisa saudaraan dan tidak ada hubungan darah tapi bisa saudaraan kayak gitu tuh Mbak seneng banget kayak gitu tuh ya kayak gitu sih
Jadi memang kayak dari dulu tuh hubungannya memang Mbak bangun dengan teman-teman termasuk dengan adik tuh Mbak emang kayak pengen saudaraan kayak gitu tuh kayak gitu sih. Karena Mbak itu memang ini deh ya, maksudnya dari keluarga yang memang kayak ya cukup banyak konflik kayak kayak gitu. Jadi ya seneng banget kayak gitu kalau ketemu sama teman-teman yang rasa saudara meskipun tidak ada hubungan darah kayak gitu tuh. Kayak gitu sih. Benar, benar. Ya gitu sih Dep. Oke oke. Tadi kan ini ya, kan Ade katanya memang masih banyak agenda. Nanti next time lah kita ngobrol-ngobrol lagi ya Dek ya. Siap, siap, siap. Oke oke. Makasih banyak ya Dek ya. Happy weekend. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mbak, sehat-sehat. Ade juga.